Itu cuma namanya doang Pak, biar karena dapat toknya jadi halal Pak. Iya Bib ya? Karena dapat toknya dia. Jahit itu jahit. Jahit. Malam ini Pak Bib letak Pak. Belum jahit. Buat hati lah. Ya, minum. Jahit. Sekalian buat saya. Bahaya namanya. Gelas putih itu aja. Tyson ya. Tyson. Oh iya. Ada sih? Ada di Ada. Ini nggak ada informasi. Ada Pak Cindra. Ini biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggalan jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, saya selaku Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Sarjana Hukum, pada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, pada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haja Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani dan Bapak Julian Rahmanto, pada yang terhormat Ustadz Haji Muhammad Siddiq LCMSI, Habib Abu Rahman bin Ahmad Afsegaf LCMA, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muslim, marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlanjut ke acara yang inti kita, yaitu yang kedua, tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA dengan tema hadis arba'in. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah,
pada sore hari ini setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga apa yang telah kita lakukan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan keridhaan darinya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Arba'in Nawawiyah yang alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki hadis ke 24 yang alhamdulillah sudah kita baca mukadimahnya atau keterangan pertama, karena memang hadis ini sangat panjang sekali. Hadis 24 ini diriwayatkan Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, yaitu hadis qudsi. Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman dan aku jadikan perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang haram, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka saat ini kita melanjutkan di kalimat ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, setiap kalian itu dhallun, sesat. Jadi setiap kalian itu dalam keadaan tersesat. Illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Jadi wahai hambaku, setiap kalian itu semua dalam keadaan tersesat kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku berikan hidayah. Berarti di poin kedua atau tema kedua kita di sore hari ini berkaitan dengan hidayah. Pada dasarnya memang kita semua itu dalam keadaan tersesat. Pada dasarnya kita semua tidak tahu bagaimana Islam, bagaimana ajarannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran, atau dari kalimat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita pahami. Yang pertama, bahwa kita itu menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah bukan karena warisan, bukan karena bapak kita, ibu kita muslim, muslimah, bukan, tapi karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Banyak ada di antara orang-orang itu yang bapaknya muslim, ibunya muslimah, anaknya ternyata tidak muslim. Ada yang bapak ibunya non muslim, kafir, ternyata anaknya muslim. Ternyata memang kita menjadi seorang muslim itu bukan karena warisan orang tua, tetapi ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hidayah itu mutlak miliknya Allah. Allah mau memberikan kepada siapa, itu adalah kehendak murni dari Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kalian tidak bisa memberikan hidayah siapa yang kalian mau, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa fastahduni, mintalah hidayah dariku. Jangan minta hidayah dari ustaz, hidayah dari ulama, hidayah dari kiai. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu apa sih? Secara bahasa, hidayah secara bahasa itu adalah petunjuk. Hidayah itu adalah petunjuk. Maka sudah menjadi bahasa baku kita hidayah. Makanya orang kita bilang ini orang dapat hidayah, maksudnya dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dibagi menjadi dua. Ada hidayah, ada yang membagi hidayah kubra dan hidayah sughra. Ada yang bilang hidayah at-taufiq, ada hidayah ibadah. Hidayah itu petunjuk ada dua modelnya. Hidayah kubra misalkan, hidayah yang paling besar. Apa itu hidayah at-taufiq? Orang yang diberikan keislaman, dikasih petunjuk menjadi seorang muslim, dikasih petunjuk menjadi seorang muslimah, itu hidayah yang sangat besar. Maka ketika ada orang yang non muslim sekarang sudah masuk Islam, maka orang dapat hidayah. Disebut dapat hidayah, artinya sudah masuk Islam, dapat hidayah atau taufik, dapat hidayah tentang ketauhidan. Yang kedua, ada hidayah kecil. Hidayah itu sughra, maksudnya kecil dibanding dengan hidayah taufik tadi, tapi tetap artinya besar. Cuman disebut sughra itu kenapa? Hidayatul ibadah. Dia orang sudah Islam kemarin tapi nggak pernah sholat.
sekarang dapat hidayah, rajin sholat, itu kita sebut juga dapat apa? Dapat hidayah. Alhamdulillah teman kita sekarang dapat hidayah. Orang yang nggak ngerti dari muslim dari non muslim ke muslim, tadinya agama apa? Oh enggak, dia sudah muslim, cuman sekarang rajin sholat, itu namanya dapat apa? Hidayah juga. Itu namanya hidayatul ibadah. Dapat hidayah untuk bisa ibadah. Yang tadinya mabuk, sekarang alhamdulillah dapat hidayah. Dia tinggalkan apa? Perbuatan maksiat, itu juga hidayah. Nah, ini kalimat hidayah itu bisa diartikan hidayah yang besar dari agama ke agama, dari non muslim ke muslim, itu hidayah. Atau hidayah yang tadinya sudah muslim tapi tidak ibadah, sekarang dapat hidayah menjadi ahli ibadah. Yang tadinya ahli maksiat, sekarang sudah meninggalkan maksiatnya. Orang ini disebut dapat hidayah. Jadi semua hidayah ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan perubahan menjadi muslim, non muslim menjadi muslim, atau ahli maksiat jadi ahli ibadah, kecuali petunjuk dari Allah. Tetapi hidayah ini disuruh oleh Allah, fastahduni, mintalah kalian kepadaku hidayah, ahdikum, ini saya akan aku berikan hidayah. Berarti hidayah itu memang hak mutlak miliknya Allah, tetapi kita bisa meminta. Maka di sini memang hidayah itu milik Allah, tapi kita bisa mencari hidayah. Bagaimana cara mencari hidayah? Ada beberapa penjelasan ulama, ini kita tidak sebutkan semua. Yang pertama, salah satunya adalah berdoa kepada Allah. Allahumma hadina fi man hadait, itu kalau orang sholat subuh suka ada apa? Qunut, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait, Allahumma hadina, ya Allah berikan petunjuk kepada, berikan hidayah kepada kami. Nah, ini hidayah, berdoa. Atau kita di dalam doa-doa kita habis sholat, ya Allah berikan aku hidayah. Atau kalau melihat teman kita yang maaf sudah muslim tapi nggak ibadah, ya Allah berikan hidayah kepada sahabat saya, itu namanya doa. Jadi hidayah itu miliknya Allah, tapi bisa kita cari dengan cara yang pertama berdoa kepada Allah. Makanya di sini juga Allah bilang, fastahduni uhdikum, fastahduni ahdikum, maka mintalah kepada aku hidayah, ahdikum, ini saya akan aku berikan hidayah. Kemudian yang kedua, jalan untuk mencari hidayah yaitu mendekati atau menghadiri tempat-tempat yang kemungkinan besar diturunkan hidayah. Apa itu? Majalisul ilm. Seperti ini nih, kita duduk di majelis ilmu. Untuk apa? Biar dapat hidayah, biar dapat petunjuk dari Allah. Yang tadinya suka maksiat, berharap dengan duduk di majelis ilmu berubah menjadi meninggalkan maksiat. Yang tadinya malas ibadah, sekarang semoga dengan duduk di majelis jadi tambah semangat ibadah. Itu namanya mencari. Jadi mencari tempat-tempat sumbernya hidayah. Dan yang luar biasa sumbernya hidayah itu adalah duduk di majelis ilmu. Karena memang Rasulullah SAW banyak sekali menyebutkan kita disuruh wajib belajar. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim dan juga wanita muslimah. Wajib. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu, hadir ke majelis ilmu, dapat hidayah. Jadi jangan mentang-mentang hidayah dari Allah terus kita tinggal apa? Nunggu saja gitu, duduk aja. Doa tidak, mencari tidak, jangan. Sama seperti rezeki datangnya dari Allah, tapi kita disuruh berdoa, disuruh mencari, begitulah hidayah. Jadi kenapa kita kok rajin mau duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan ustadz, kiai, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis dzikir? Tujuannya biar dapat hidayah. Jadi ini memang ada perintah, kata Allah, fastahduni, mintalah hidayah kepada. Nah, cara minta hidayah itu yaitu selain berdoa, mencari. Tentunya banyak sekali, yaitu dengan sering duduk selain di majelis ilmu, cari sahabat-sahabat yang soleh soleha. Kita tuh kalau punya sahabat soleh soleha itu juga menjadi sebab datangnya hidayah dari Allah. Banyak orang-orang yang dapat hidayah dari non muslim menjadi muslim karena sahabat. Banyak orang yang tadinya malas ibadah, gara-gara dekat dengan sahabat yang rajin ibadah jadi ibadah.
Ada yang tadinya suka maksiat tapi dekat punya teman yang ahli ibadah berubah menjadi ahli ibadah. Itu adalah jalan-jalan untuk membuka hidayah. Kemudian juga berpikir, tentunya kata para ulama, memikirkan kekuasaan Allah. Kita bisa melihat alam, ya, tadabbur alam. Itu seperti siapa? Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim mengajak kaumnya, waktu ngelihat bulan, oh ini adalah indah sekali. Ini adalah Tuhan kita yang layak kita ibadahi. Ternyata bulan itu di waktu pagi hilang, terbit matahari. Dibilang ini akbar, ini lebih besar, ini lebih pantas menjadi Tuhan. Akhir berubah sampai malam, terbit bintang, dan akhirnya dia bilang apa? Aku tidak mau punya Tuhan yang menghilang di waktu-waktu tertentu. Saya ingin punya Tuhan yang selalu ada. Dan sungguh Tuhanku ini adalah yang menciptakan semua bulan, bintang, matahari, yang menciptakan itu adalah Tuhan. Artinya menelaah, mentadaburi, berpikir dengan kekuasaan Allah itu juga menyebabkan hidayah. Banyak di luar sana, bahkan bukan di luar, di Indonesia sendiri banyak para pemikir-pemikir itu masuk Islam gara-gara memikirkan kemahabesaran ciptaan Allah. Ada orang yang masuk Islam karena melihat keunikan alam, melihat bintang, melihat gunung, lautan, dia memikirkan itu bisa masuk Islam. Ada yang masuk Islam karena memikirkan keunikan ciptaan Allah dari tubuh seseorang. Setelah mempelajari keunikan, kehebatan ciptaan Allah di dalam tubuh, masuk Islam. Kenapa? Berpikir. Orang yang memikirkan alam ini, itu kalau dia berpikir jernih, dia bertambah imannya. Oleh karena itu banyak orang yang mengatakan, orang-orang banyak yang masuk Islam itu adalah ahli pemikir, orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Tapi banyak yang keluar dari Islam itu kebanyakan karena lapar. Itu karena lapar. Kenapa? Itu banyak sekali yang keluar murtad misalkan, ya gara-gara lapar, bukan karena cerdas. Sulit dicari orang yang cerdas murtad. Justru yang non muslim menjadi muslim karena cerdas. Dia pikirkan alam. Jadi kadang-kadang ada orang membandingkan, wah di tempat ini ada yang murtad, orang non muslim itu gembira menganggap, dan kita nggak perlu sedih kalau dibandingkan yang murtad dan yang masuk Islam. Yang pertama, lebih banyak yang masuk Islam. Yang kedua, kualitas orang yang murtad sama orang yang masuk Islam itu beda jauh. Ya bukan berarti kita menghinakan yang murtad, tidak, tetapi memang kebanyakan karena ya kalau nggak lapar atau mungkin karena mau nikah, itu biasanya kan kasus-kasus begitu. Tapi kalau yang non muslim menjadi muslim, kebanyakan pintar-pintar. Profesor fulan setelah meneliti, setelah menelaah kitab mereka, setelah ini akhirnya jadi orang-orang yang sudah mengadakan penelitian itu rata-rata. Dan memang semakin dikaji ajaran Islam ini, apalagi dari Quran, itu semakin orang cepat dapat hidayah. Non muslim bisa dapat hidayah gara-gara banyak mengkaji Al-Quran, apalagi yang muslim. Kalau mengkaji itu dapat hidayah. Tapi hidayahnya bukan hanya tauhid, ibadah menjadi semangat ibadah. Maka ini adalah cara untuk mendapatkan hidayah. Insya Allah kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua poinnya, dikatakan kullukum ja'iun, setiap kalian itu lapar, illa man at'amtuh, kecuali yang aku kasih makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, niscaya akan aku berikan makan kepada kalian. Ini merupakan tema yang kedua. Setiap kita itu lapar. Ja'i itu lapar, artinya nggak ada makanan. Illa man at'amtuh, kecuali yang aku kasih makan. Sekarang kita bilang, Ustaz saya nggak lapar, ada makanan, tinggal kasih makan, tinggal makan doang. Iya, tapi semua datangnya dari Allah. Yang pertama, makanan ini datangnya dari Allah. Oh tidak Ustaz, ini datangnya dari kantor misalkan, atau dari apa? Iya, tapi yang membuka hati untuk membeli ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh nggak pakai mengalir lagi. Baik, Allah tetap yang memberikan makan kepada kita. Seandainya makanan itu aku anggap bukan dari Allah, dari mana kita bisa mengangkat tangan ini untuk ngambil makanan? Kita bisa memasukkan ke mulut kita.
kita bisa punya, kita bisa masukkan dengan izin Allah. Kalau bukan karena izin Allah, banyak orang yang gak bisa makan. Jangankan donat, air putih aja gak bisa masuk, harus lewat infus. Siapa yang kasih sakit mereka? Allah. Berarti Allah gak kehendaki untuk memberikan makan kepadanya. Walaupun di depannya makanan berlimpah, berbagai macam jenis minuman berlimpah, tetap kalau belum Allah izinkan tidak bisa. Maka sebenarnya kita ini bisa makan, bisa minum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bilang, kullukum ja'in, setiap kalian itu dalam keadaan lapar, illa kecuali man at'amtu, kecuali mereka yang aku kasih makan. Fastad'imuni, maka mintalah makan kepadaku, ad'imukum, aku akan berikan kepada kalian makan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada manusia, hewan, semua yang hidup di atas muka bumi ini kecuali rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali rizkinya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dapat makan, minum ini datangnya dari Allah. Bisa makan, bisa minum datangnya dari Allah. Maka diberitakan fastad'imuni, maka mintalah makan dan minum dariku, kata Allah. Ud'imkum, ini saya akan aku berikan makan kepada kalian. Yang menarik, ada hadis lain. Di dalam hadis sahih diriwayatkan Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda dari Umar bin Khattab, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Apa kata Rasulullah? Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah berikan kalian rizki sebagaimana burung yang dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaghdu khimasan, yang pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Inilah apa yang dikatakan disuruh kita bertawakal kepada Allah. Kadang-kadang ada orang Islam itu hidupnya gelisah, bahkan malam sulit tidur memikirkan rizki, apa yang akan dimakan besok. Subhanallah. Padahal Allah bilang fastad'imuni, mintalah makan kepada aku, ud'imukum, pasti akan aku berikan makan. Kadang-kadang kita ini kurang yakin dengan janjinya Allah. Padahal kalau saya punya teman misalkan, atau punya orang yang dekat dengan saya, orangnya baik sekali, kaya raya lagi, ketika saya mengalami kesulitan rezeki, saya nggak terlalu khawatir. Kenapa? Tinggal colek aja teman saya itu dikasih rezeki, karena orangnya baik. Ketika orang sedang ribut urusan ekonomi, saya nggak perlu puyeng. Kenapa? Teman saya orang kaya, tinggal saya colek, kasih. Bahkan kalau saya tahu, kalau dia tahu saya susah, langsung dikasih. Maka saat itu kita akan hidup tenang. Kenapa? Karena ada seorang teman yang bisa mengcover kehidupan kita. Kenapa kita nggak bisa tenang? Padahal kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang lebih baik dari Allah? Siapa yang lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya Allah kepada kita? Siapa yang lebih kaya dari Allah? Kalau ada orang kaya begitu aja kita tenang, bagaimana kalau kita punya Allah yang maha kaya? Nah, ini kadang-kadang kita kurang tawakal, kurang yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ Nabi sudah mengatakan, seandainya kalian bisa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kesimpulannya, ayo jangan pernah kita ragu dengan kebaikan Allah, jangan pernah ragu dengan kekayaan Allah. Yakinlah bahwa kita ini rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap seperti bab sebelumnya, walaupun sudah dijamin, tetap kita disuruh untuk mencarinya dengan cara yang baik. Nah, ini tentunya kalimat berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan berikan rezeki kepadamu. Di sini ada orang itu diberikan rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita disuruh untuk berikhtiar, disuruh kita berikhtiar. Yang terakhir, poin yang ketiga, yang terakhir, kullukum ya ibadi kullukum arin, wahai hamba-hambaku, kullukum, setiap kalian itu arin, dalam keadaan tidak
memakai baju dalam keadaan telanjang. Illa man kasautu, kecuali yang aku kasih pakaian. Fastaksuni aksukum, maka pakailah, tutuplah badan kalian, pakailah yang menutupi aurat kalian, niscaya akan aku berikan pakaian untuk kalian. Katakan oleh Allah, setiap kalian dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang, kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku berikan pakaian. Nah, ini tentunya merupakan berita juga dari Allah bahwa makan kita dari Allah, minum kita dari Allah, bahkan hidayah kita dari Allah, dan pakaian yang kita pakai menutupi aurat kita juga datangnya dari Allah. Intinya rizki itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita dikasih rizki oleh Allah, jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam berpakaian ini kata Allah, fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku, aksukum, bisa akan aku berikan pakaian kepada kalian. Memang sebagai seorang muslim muslimah kita diperintahkan untuk menutup aurat kita. Pakaian itu kata ulama ada dua macam. Ada pakaian untuk keamanan, ada pakaian sebagai zina, sebagai perhiasan. Jadi pakaian untuk keamanan itu adalah fungsi pakaian yang pertama untuk keamanan. Keamanan secara dunia, keamanan secara akhirat. Keamanan secara dunia apa? Yaitu menutup dengan berpakaian. Tentunya kita aman dari sinar matahari, aman dari debu dan seterusnya. Itu keamanan secara fisik. Keamanan di akhirat yaitu kita menutup aurat dengan rapi, maka itu menjadi keamanan kita untuk di akhirat. Terus ada pakaian yang disebut dengan zina. Zina itu artinya hiasan. Hiasan itu maksudnya apa? Pakaian sudah menutup aurat ditambah mode. Itu diperbolehkan dan dalam Islam diperbolehkan. Kita memakai baju yang model kita pakai ini termasuk mode, yaitu dengan diseragamkan biar matching. Tapi intinya yang pertama menutup aurat, yang kedua baru modenya. Jangan mode utama baru buka aurat, jangan. Yang modenya itu nomor 2. Yang pertama menutup auratnya, mode utamanya, baru yang kedua modenya. Jadi ada orang mau pakai berwarna-warni, kemudian dengan hiasan, dengan macam-macam, itu dalam Islam innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka pada keindahan. Jangan pakai baju ihram, kan nutup aurat, tapi lucu aja kalau kemana-mana pakai baju ihram itu kan. Nggak pakai mode yang bulat aja begitu. Yang penting itu memang sudah menutup aurat, itu sudah kena. Tapi modenya itu nggak lucu Antum di sini mundar mandir pakai baju ihram itu kan unik. Yang penting menutup aurat. Artinya mode itu juga merupakan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sesuai dengan tempatnya. Ketika kita umrah, haji tentunya pakai seperti orang umrah haji. Tapi di luar itu tentunya tidak. Nah, ini tentunya di dalam berpakaian. Kemudian syarat yang dikatakan menutup aurat itu dianjurkan. Yang pertama kita disuruh memakai pakaian, yang pertama yaitu menutup aurat, itu jelas. Dan itu adalah pokoknya. Terus yang kedua adalah dia itu tidak menggambarkan tubuh. Atau kalau bahasa kita sekarang menutup aurat iya, tapi ternyata dia itu terlalu ketat sampai menggambarkan lekukan tubuh, itu juga termasuk tidak berpakaian. Makanya ada kalimat di zaman hadis Rasulullah SAW dalam Muslim, nisaun kasiyatun ariyat. Kata Rasulullah akan ada nanti di akhir zaman para wanita, dan juga masuk ke dalam laki, tapi teksnya perempuan. Nanti akan ada di akhir zaman para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya bagaimana? Dia berpakaian lengkap tapi seperti telanjang. Seperti apa? Yang pertama bentuknya itu membentuk, jadi terlalu rapat. Begitu juga bapak misalkan, seorang laki-laki pakai baju membentuk semua tubuhnya, itu sama aja nggak pakai pakaian. Seperti pakai pakaian Superman gitu, atau apalah gitu, yang badannya lengket. Itu kata ulama boleh nggak sholat pakai itu, pakai baju Batman itu?
Nggak boleh, karena bukan tubuhnya semua apa terlihat, cuman warnanya putih jadi hitam aja pakai bajunya, tapi bukan semuanya bentuknya sampai betis-betis kelihatan. Itu termasuk tidak boleh. Begitu juga perempuan, apalagi pakai baju apa permen gitu sholat, nah, nggak sah, karena dia berbentuk mujassam, namanya mujassam terlalu rapat. Atau yang kedua, tidak terlalu rapat tapi menggambarkan warna tubuh, terlalu jarang ininya apa pakai bajunya itu warna kulitnya kelihatan, mungkin karena bisa jadi karena terlalu tipis atau kayak hordeng bolong-bolong gitu, sulaman itu kelihatan kulitnya, itu juga termasuk nggak sah kalau untuk sholat, dan itu termasuk buka aurat karena dia menggambarkan warna kulit tadi. Ini juga merupakan apa yang perlu diperhatikan di dalam berpakaian. Kemudian juga tentunya pakaian itu hitungannya adalah yang dilihat dari depan, kanan, kiri, belakang. Itu saya ngeliat begini belakang, tutup aurat sudah masuk. Lihat ke sini nggak kelihatan, tapi bawah atas itu tidak termasuk. Mungkin ketika apa di panggung misalkan itu musola kita panggung, pakai yang jarang-jarang itu apa bawahnya kita sholat pun kalau orang muncul kelihatan, jangan-jangan dari atas itu terbuka nggak termasuk, karena dia ngeliatin dari bawah. Kan suka ada di kampung-kampung tuh suka apa baliknya agak nggak rapat betul, ada yang jarang. Kita lagi sholat pakai kain, pakai gomis, yang di bawah kelihatan, itu kelihatan. Gimana tuh, batal bang? Nggak batal. Yang pakai itu nggak kena hukum, yang bawah itu yang punya hukum. Kenapa? Dia hitungannya ke kanan, ke kiri, depan, belakang tertutup. Jadi itu ada. Atau kita pakai baju gamis agak lebar, atau perempuan lagi sholat begini atau lagi duduk begini, ada orang naik dari atas kelihatan, maka itu bukan aurat. Yang aurat itu adalah yang dilihat dari depan, belakang, kanan, kiri, itu yang diperintahkan untuk itu. Nah itulah mungkin bab yang kita ambil poin pada sore hari ini 3 saja. Yang pertama masalah hidayah, yang kedua masalah makan, yang ketiga masalah pakaian. Yang diingatkan oleh Allah, kalian semua dalam keadaan sesat kalau bukan hidayah dari Allah. Kalian semua akan mengalami kelaparan kalau Allah tidak memberikan makan dan minum kepada kalian. Kalian semua tidak akan punya pakaian, tidak akan punya yang menutupi rumah, yang menutupi kehidupan kita. Karena itu termasuk sandang pangan itu dan papan itu semua datangnya dari Allah. Maka rizki yang kita gunakan, rizki yang kita nikmati semua datangnya dari Allah. Maka kita diperintahkan untuk bersyukur dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya selalu diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu kita diberikan hajat-hajat kita, dipenuhi hajat-hajat kita, baik hajat berkaitan dengan pangan, papan, dan juga sandang diberikan oleh Allah. Pakaian itu bisa yang melekat, rumah itu juga pakaian kita. Pakaian rumah tangga kita adalah rumah itu adalah pakaian dari, karena ini kalimat libas, yaitu yang melindungi, yaitu tubuh kita. Maka di waktu malam, di hujan, musim panas, yang melindungi rumah badan kita adalah rumah-rumah kita. Itu juga termasuk nikmat pakaian yang insya Allah Allah SWT selalu memberikan kepada kita semuanya dengan penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, jadi 3 poin. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. 3 poin, yaitu tentang yang pertama tadi hidayah, yang kedua makan minum, dan juga pakaian. Baik, terima kasih Habib atas tausiahnya pada sore hari ini. Acara selanjutnya dengan tanya jawab baik offline dan online. Mungkin online dulu. Offline. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib,
zaman Rasulullah itu kita ada beberapa contoh hidayah gitu ya. Dan yang tidak mendapatkan hidayah. Seorang paman Nabi bahkan tidak mendapatkan hidayah sehingga tidak memeluk Islam sampai dengan meninggal. Tapi juga ada sahabat Nabi Umar bin Khattab mendapatkan hidayah dengan cara tanda kutip mungkin agak sedikit gampang ketika mendengar adiknya dan adik ipar sedang mengaji gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Allah tanda kutip saat itu memilih atau tidak memberikan semua aja gitu kepada bahkan itu pamannya sendiri, kenapa tidak memberikan hidayah kepada pamannya sendiri bahkan untuk menjadi Islam dan membiarkan sampai dengan akhir hayatnya menjadi seorang kafir gitu. Terima kasih, itu aja dari saya. Satu lagi, kita juga saat ini banyak juga orang yang mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim atau mu'alaf. Tapi juga tidak sedikit juga ada orang juga menjadi murtad. Nah, apakah memang hidayahnya dihilangkan, ditarik, dicabut, atau memang atas dasar kemauan orang tersebut yang sehingga orang itu bisa menjadi murtad? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentunya yang pertama, ketika ada sesuatu yang menjadi haknya Allah, maka tidak boleh kita bertanya kenapa, tetapi mungkin apa hikmah. Tapi kalau kenapa itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kenapa Allah memberikan hidayah kepada Umar seperti yang tadi dengan mudah melihat adiknya baca Quran langsung bisa dapat hidayah. Sementara paman seperti Abu Thalib yang luar biasa sudah berjuang membela Nabi dan seterusnya, Abu Jahal sudah jelas dia musuh. Tapi Abu Thalib itu kebanyakan ulama mengatakan juga dia tidak dapat hidayah. Nah, kalau ditanya kenapa, tentunya kita jawab wallahu a'lam. Tapi kalau apa hikmah kira-kira di pilihan-pilihan Allah itu? Nah, ini yang pertama. Jadi semua yang menjadi ketentuan dan ketetapan Allah kita akan katakan itu adalah di pengetahuan dan hikmah punya Allah sendiri. Kita tidak bisa mengatakan kenapa. Tapi bagus pertanyaannya, apa sih hikmahnya? Kok bisa ya ada yang dengan mudah dapat hidayah, ada yang sulit sekali. Bahkan orang yang dekat, bahkan keluarga Nabi juga nggak dapat. Bahkan cerita itu pun berlaku di zaman dulu. Seperti Nabi Ibrahim, itu ayahnya nggak dapat hidayah. Sementara di luar sana banyak juga yang dapat hidayah, ayahnya sendiri menentang Nabi Ibrahim. Begitu juga kaum Nabi Lut, anaknya nggak dapat hidayah juga ada, dan istrinya tidak dapat juga, sampai ditenggelamkan. Kaum Lut juga begitu kan. Nabi Nuh tadi itu, Nabi Nuh anaknya tidak dapat yang namanya Kan'an, itu sering kita sebut, nggak dapat hidayah. Dan juga istrinya, kemudian juga Nabi Lut. Jadi ada memang orang-orang yang dekat nggak dapat, ada yang jauh malah dapat. Nah, inilah menunjukkan bahwa hidayah itu bukan warisan. Hidayah itu bukan karena keluarga. Oh, saya jadi muslim saya karena anak kiai, belum tentu. Karena saya jadi muslim itu karena tetangga saya nggak ada urusan tetangga, nggak ada apa urusan keturunan. Itu memang karena hidayah dari Allah. Sehingga kita dengan hal seperti itu, sehingga dengan adanya kejadian-kejadian seperti Umar, kejadian dengan paman Nabi, oh berarti Anda itu jangan merasa pertama tenang dengan keluarga, oh saya ini sudah pasti aman lah. Kenapa? Karena keluarga saya itu muslim. Belum tentu. Terus nanti kalau punya anak, pasti anak saya masuk Islam, pasti anak saya Islam, belum tentu. Karena hidayah itu miliknya Allah dan dipilih siapa yang dikehendaki Allah. Maka sehingga bagi kita tidak ada yang kalau bahasa kita menjamin pasrah dengan yang kita akan kembali kepada Allah. Selalu minta. Jadi mengandalkan hanya kepada Allah. Kalau hidayah itu bisa mutlak, siapa yang bisa selain Allah kasih, nanti orang itu tidak mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kullukum dhalun illa man hadaitu, setiap kalian sesat kecuali yang aku berikan hidayah. Di sini akhirnya yang pertama kita hanya mengandalkan kepada Allah. Terus yang kedua, akhirnya kita juga hanya meyakini bahwa keislaman kita, ibadah kita ini kembali kepada Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Jadi di sini juga membuat kita tidak menjadi sombong ya. Kenapa? Karena ini pemberian dari Allah. Nah, kalau dari usaha kita, kadang-kadang kita layak sombong. Pantaslah kalau sedikit sombong. Kenapa? Dia sukses karena saya yang bekerja. Jadi
Ketika sukses itu ada sedikit sombong, ya wajar lah karena dia memang ikhtiarnya luar biasa lebih dari kita. Tapi kalau hidayah murni datang dari Allah, apa yang kau banggakan dari hidayah? Yang ada engkau syukuri. Makanya ketika melihat orang-orang yang belum masuk Islam, jangan kita hinakan mereka. Yang ada kita kasihani sama mereka. Mereka gak dipilih. Ada teman-teman kita yang belum sholat, jangan kita hinakan. Sihat, mereka belum sholat, belum dipilih oleh Allah. Alhamdulillah saya dikasih hidayah. Artinya, jadi ketika kita tahu kalimat hidayah hanya milik Allah, yang ada kita jadi bersyukur, bukan membanggakan. Karena kalau kata Allah misalkan hidayah itu karena usahamu sendiri, kita akan bangga. Mungkin kita akan merendahkan orang yang gak dapat hidayah. Ternyata enggak, hidayah dari aku. Aku berikan hidayah siapa yang aku kehendaki. Berarti itu hanya pemberian. Maka kita harus bersyukur dan tidak menyombongkan hidayah kita. Terus yang ketiga, yang namanya pemberian itu harus disyukuri. Sesuatu yang disyukuri akan ditambah, kan Allah sudah umumkan ya, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Semua nikmat yang datang dari Allah kalau kita syukuri ditambah, kalau kita enggak syukur akan dikurangi, bahkan akan dicabut. Begitu juga hidayah, hati-hati. Ini adalah nikmat dari Allah. Ketika kita syukuri akan ditambah. Bagaimana mensyukurinya? Menjalankan sholat. Makanya kan Nabi waktu sholat malam hari kakinya sampai bengkak. Sama Aisyah ditanya, ya Rasulullah, Anda kan sudah diampuni dosa yang terlalu dan akan datang, kok sholat sampai bengkak? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apa kamu gak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Mensyukuri hidayah dapat nikmat yang besar. Jadi ketika orang bersyukur itu, sholat itu tanda syukur kita tuh kepada Allah. Kita melaksanakan kewajiban sebagai tanda syukur. Itu mensyukuri hidayah akan menguatkan hidayah. Tapi kalau kamu dapat hidayah tapi kamu gak syukuri, tidak sholat, tidak puasa, padahal melaksanakan semua perintah tidak dilaksanakan, larangan dilanggar, khawatir nanti Allah cabut. Kamu gak bersyukur dengan nikmat hidayah. Orang gak dapat muslim, kamu jadi muslim. Orang itu mau masuk Islam itu gak gampang. Allah pilih. Kamu sudah dipilih masuk Islam tapi gak sholat. Kamu sudah dipilih masuk Islam tapi kamu gak puasa. Kamu sudah dipilih masuk Islam tapi masih melakukan kemaksiatan, khawatir dicabut. Makanya sering kita dengar perkataan begini, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah. Semakin banyak ibadah, iman semakin kuat hidayahnya. Tapi semakin banyak maksiat, iman semakin semakin lemah. Nah, ini kalimat hikmah yang bisa kita ambil, hidayah. Jadi ketika kita dari orang muslim, kita bersyukur full kepada Allah. Dan sebagai tanda syukurnya kita banyak melakukan amal-amal soleh, ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa ketika kita hidayah mutlak hanya milik Allah, tentunya kenapa sih bisa jadi fulan itu misalkan yang menarik Umar bin Khattab dan sebenarnya Abu Jahal. Abu Jahal itu salah satu, yaitu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal suka dipanggil Abu Jahal, suka dipanggil Abu Jahal. Itu dulu yang didoakan sama Rasul dua, yaitu dua orang itu, dua-duanya ini preman, dua-duanya jawara, dua-duanya ya punya pengaruh besar lah di masyarakat karena ini preman. Nabi itu berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu di antara dua. Itu kan hidayah, minta hidayah dikasih salah satu di antara dua. Ternyata Allah kasih hidayah kepada Umar. Kenapa kok enggak dua-duanya diminta? Enggak, karena itu milik haknya Allah dan Rasulullah memberikan pasrah. Ya Allah, berikanlah salah satu di antara dua ini, dua preman ini, dua penjahat ini, biar dapat hidayah, ya Allah masuk Islam. Karena kalau dia masuk satu aja masuk Islam sudah cukup untuk menjadi tameng ya. Makanya di sini di dalam berdakwah itu perlu orang kuat. Kita perlu kuat dalam artian bisa kuat harta, bisa kuat jabatan, bisa kuat tenaga. Kita ngajar, kita dakwah, ada preman ketuanya jadi daging kita itu lumayan, itu untuk di kampung lumayan lah. Kita gak ada yang berani bubarin, ada dia nih. Nah, itu pendukung, itu selalu ada pendukung. Di mana-mana dakwah itu, Rasulullah itu pendukungnya dari segi fisik, pamannya Abu Thalib. Abu Thalib yang menjadi tameng dakwah Nabi. Dari segi harta, Khadijah. Itu
adalah pendukung. Mesti ada itu. Kalau tidak ada, dakwah itu agak seperti Rasulullah di Mekah, nggak kuat dukungannya, maka agak susah. Nah intinya ternyata Allah kasih itu Umar. Kok kenapa Umar? Kalau bahasa kita apa hikmahnya Umar bin Khattab yang diberikan hidayah? Kenapa nggak Abu Jahal misalkan? Kan Nabi bijak salah satu di antara dua ini. Ternyata ada riwayat dua-duanya itu preman. Cuman pertama kenapa yang dipilih Umar menurut ulama nih? Karena kan itu haknya Allah, kenapa yang dipilih Umar. Tapi mungkin hikmah. Ada yang mengatakan Umar itu preman, mabuknya. Umar bin Khattab kalau mabuk segentong nggak teler, minum segentong. Ini orang sekarang minum segini udah malak-malak, minum segini doang. Tapi itu ngajar orang lewat dimintain duit, itu bukan mabuk, memang mesti kenal duit. Kalau mabuk beneran udah nggak kenal duit. Ini Umar bin Khattab, di rumahnya itu gentongan. Umar bin Khattab mabuknya. Ya kalau bahasa kita pagi-pagi makan nasi uduk, minumnya bir. Keren kan? Minum masa uduk, minumnya bir. Habis makan minumnya bir. Wah, Umar bin Khattab. Dia itu preman tapi nggak pernah, kalau bahasa kita, gebukin orang yang nggak bersalah, mencuri hak orang. Dia nggak. Dia preman untuk pribadi, mabuk sendiri. Kalau perang dia maju. Kalau ada ini ngerampok, dia ngerampok orang di jalan ya. Tapi kalau di lingkungan Mekah dia nggak usil. Ini preman. Kalau Abu Jahal ini juga, dia ini preman juga, cuman bedanya dia ini suka usil. Rasulullah itu yang suka nyakitin, ya maaf, Nabi kalau lagi sujud dikasih kotoran di tempat sujudnya, itu Abu Jahal kerjaannya. Abu Jahal ini modelnya gak bisa ngomong, cuman bisa berbuat. Preman itu usil. Kalau Abu Lahab itu ngomong aja. Abu Lahab tuh provokator, cuman dia nggak mukul, nggak pernah. Abu Jahal tuh Abu Lahab nggak pernah mukul, karena dia tahu nih ponakan sendiri, nggak mau dia mukul itu. Tapi kalau Abu Jahal modelnya apa? Mukul. Itu Abu Jahal. Nanti ada yang tukang ngejelekin doang, seperti Al-As bin Wa'il. Itu grupnya Abu Lahab. Abu Jahal grupnya ada Al-As bin Wa'il. Al-As bin Abu Wa'il ini, Al-As bin Wa'il ini kerjaannya itu menghina Rasul. Ngeledek aja, ngeledek, mukul enggak, provokator enggak, cuma ngeledekin dulu. Jadi memang ada yang model-model begitu. Di lingkungan kita ada yang megelin, ngomong, menyakiti kalau dia ngomong. Tapi tangannya nggak pernah jahit. Ada yang nggak ngomong, tangannya usil aja kerjaannya. Jadi model-model begitu, ya jadi bisa kita lihat. Tukang provokator, ya ini mah grupnya Abu Lahab nih, udah provokator, mulai ini. Ada yang model ngejekin orang terus, nah ini grupnya Al-As bin Wa'il. Ada yang jahil dulu, nah itu namanya grupnya apa? Abu Jahal. Jadi ada grup-grup begitu tuh. Ternyata Umar tuh premannya nggak iseng, sehingga dapat hidayahnya malah Umar. Makanya kata para ulama, ada orang yang jahat untuk pribadi, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia mabuk sendirian. Maka yang model begini nih kayaknya lebih cepat dapat hidayah dibanding orang yang suka dolimin orang, nyakitin orang. Ini dapat hidayahnya agak susah. Kenapa? Dia karena berkaitan dengan apa? Dengan orang. Allah sudah mau kasih, orang udah sakit hati. Allah mau kasih hidayah, ini orang pada pegel. Ini yang bikin nggak dapat hidayah. Maka itu mungkin hikmah. Terus ada lagi yang sangat sederhana. Apa itu? Ada sebagian riwayat yang mengatakan, kenapa? Apa sih hikmahnya? Kok Umar yang dapat hidayah, nggak Abu Jahal? Padahal doanya, ya Allah, kata Nabi Muhammad, memberikan kemuliaan Islam dengan salah satu di antara dua, yang dipilih Umar. Karena salah satunya riwayat katanya, Abu Lahab itu, Abu Jahal, dia tuh kalau duduk, diemnya demennya begini nih, tasbih. Dia kalau duduk nih tasbih, namanya tasbih. Tangan dimasukin ke sini. Itu salah satu penghalang hidayah. Makanya kata para ulama, duduk begini ini makruh. Gak boleh, bahkan apalagi habis sholat, setelah menunggu waktu sholat jadi haram. Itu ada namanya pembahasan tasbih. Tasbih itu gitu. Kita gak boleh duduk begini. Kalau mau begini boleh, gak apa-apa nih duduk begini. Begini gak apa-apa nih. Nah, tapi kalau begini, duduk begini, ini nih katanya menghalangi hidayah. Katanya ini salah satunya yang dipilih. Kenapa? Umar, ternyata Umar gak pernah. Yang ini begitu. Ini merupakan duduk lemah, posisi tangan yang gak disukai sama Nabi.
nggak disukai sama Allah atau nggak demen orang yang duduk begitu. Jadi jangan kebiasaan duduk kayak kalau mau ya begini atau begini nggak apa-apa daripada apa begini. Dan seperti dalam riwayat seperti syaitan ketika dia ini begini duduk nggak boleh begitu. Jadi duduk ya kadang-kadang mungkin enak apa enggak, ini sesuatu yang dilarang. Itu katanya mungkin itu kali kata, tapi itu hanya rekaan kemungkinan karena pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang berarti hidayah itu hak veto, udah paten haknya Allah. Iya. Tapi apakah kita bisa? Bisa kamu mencarinya. Itu bisa mencarinya. Makanya biar dapat hidayah dari Allah, deketin majelis, deketin orang-orang yang baik. Itu salah satu jalan. Ya, jadi mungkin kenapa dia nggak dapat hidayah? Ya memang dalam hatinya nggak mau. Yang benar tadi yang dikatakan Pak Yudi bilang, boleh jadi emang dia nggak mau. Bukti nggak mau gitu, nggak mau dekat ke musola, nggak mau dekat orang baik, berarti udah nggak mau dapat hidayah. Jadi Allah nggak kasih, mungkin di hatinya nggak ada kemauan. Tapi ada orang yang sekarang belum dapat hidayah, tapi di hati Allah, saya pengen selamat hidup ini. Ada niat, ada baik, ada niat pengen dapat keselamatan, atau pengen ada perubahan. Ya Allah, saya pengen ada perubahan hidup nih. Ya Allah, kok saya nggak males banget ibadah. Saya pengen ada perubahan dalam hidup. Keinginan itu tuh akan menjadi sebab dapat hidayah. Tapi kalau sudah keinginan nggak ada, sudahlah. Melihat orang sholat rajin, belum tentu masuk surga. Gitu biasa tuh lihat. Udah gak sholat ngeledekin apa? Orang sholat. Mungkin bisa kita jawab, nah yang sholat aja belum tentu, apalagi kamu. Udah pasti nyusul, nggak pakai ditanya, nggak pakai dihisap itu orang yang nggak apa? Masalah kakum fi sakar, masalah kakum fi sakar, kata Allah. Nanti di hari kiamat penjaga-penjaga para malaikat itu nanya sama orang, kenapa nih orang masuk neraka nggak pakai dihisap lagi, main masuk neraka aja. Masalah kakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian semua ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka sakar? Malakum man lamnakum minal musallin, karena kami dulu nggak sholat. Itu. Nah, jadi mana mungkin orang dapat hidayah, orang ibadah saja diejek, orang berbuat baik aja diejek. Ini sulit. Tapi kalau saya belum sholat misalkan, ada lihat orang sholat, ya Allah di hati pengen sholat kayak dia. Ya Allah ada keinginan, itu terdapat hidayah itu cepatnya. Jadi mungkin kalau bisa kita mungkin kagetkan, tidak pasti karena kan haknya Allah. Kenapa Allah nggak berikan hidayah kepada fulan, tapi dikasih hidayah fulan? Mungkin si fulan nggak ada keinginan. Di dalam hati itu ada, kalau bahasa kita berdetak pengen baik, maka nggak dikasih. Mungkin orang itu ada keinginan, cuman belum tahu jalan. Kalau pengen jadi orang baik, kita bisa. Kalau kita ngobrol sama orang itu, saya tahu ini orang nggak sholat. Bahkan saya tahu ini orang kafir, tidak beriman. Tapi kok dari bahasa tuh ada keinginan dapat petunjuk yang saya pengen deh. Petunjuk entah Yesus, entah Siddhartha, entah Allah. Pokoknya saya pengen dapat petunjuk yang terbaik supaya saya selamat. Ada keinginan hati, boleh jadi itu yang dapat hidayah. Tapi ketika dia nggak ada keinginan hati untuk baik, maka sulit dapat hidayah dari Allah. Jadi memang tadi itu benar. Apakah dia itu nggak mau? Iya, pasti. Kalau dia mau ada keinginan, lana dia pasti kami kasih hidayah. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu keinginan dulu, semoga kita semua punya niat dan keinginan menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tadi saya lupa gitu. Udah dijawab. Terima kasih Habib atas jawabannya. Nah, tadi Pak Rizky sudah 2 pertanyaan, mungkin sudah mewakili kita semua. Selanjutnya kita akhiri dengan kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib. Sebelum kita berdoa bersama, saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Habib Abdurrahman bin Ahmad Asegaf LCMA untuk memimpin doa bersama, kami persilahkan. Baik, kita tutup majelis kita di sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan semoga Allah selalu memberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan semoga dengan keberkahan majlis yang mulia ini Allah bukakan untuk kita semua rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang membawa keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Habib. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.